Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang tujuan puasa Ramadan. Sebenarnya pada prinsipnya, jika sesuatu diperintahkan Allah atau Rasulnya, kita tidak ada solusi lain kecuali sami'na wa ata'na. Jadi apakah kita tahu tujuannya, apakah kita tahu hikmahnya, apakah dia logis atau tidak logis, bagi seorang mukmin, kalau itu perintah Allah atau perintah Rasulullah SAW, laksanakan. Tetapi kadang-kadang ketika kita tahu tujuannya, tahu hikmahnya, tahu faedahnya, masuk akal buset, kemungkinan akan menambah motivasi, meringgas dalam kerejohannya, termasuk masalah tujuan ni puasaan. Kaum muslim dan muslimat menghormati, sebenarnya tujuan puasa nabahatan doan. Di antaranya sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Perintah puasa itu di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Walaupun semoga itu sebenarnya hanya ar-raja, harapan, tetapi karena yang menyebutkan la'alla, semoga itu adalah Allah Ta'ala, itu artinya bagi kita suatu kepastian bahwa apabila kita puasa, kita akan bertakwa. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tujuan puasa Ramadan itu. Di antaranya ada 5 perkara. Nah, pertama, sebagai upaya mencapai takwa. Yang kedua nanti sebagai perisai, sebagai benteng bagi kita, baik benteng dari api neraka maupun benteng perisai untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat atau berbau maksiat. Kemudian yang ketiga, termasuk tujuan puasa itu adalah bagaimana supaya kita dekat dengan Al-Quran. Dan yang keempat, bagaimana puasa ini kemudian menjadi momen untuk penghapusan dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir, bagaimana puasa ini kemudian melatih keikhlasan kita, melatih kesadaran kita bahwa kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV MUI Palas yang saya banggakan, maka mari kita bahas poin pertama, bahwa salah satu tujuan puasa adalah bagaimana itu menjadi salah satu ikhtiar usaha kita untuk menjadi orang bertakwa. Menurut Quran surah ayat 183 Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sini kita pahami bahwa ternyata orang yang beriman itu tidak semuanya bertakwa. Karena memang pada dasarnya iman itu adalah at-tasdiq, kepercayaan, keyakinan. Dalam hal ini tentu keyakinan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakini kebenarannya. Tapi rupanya keyakinan itu tidak cukup. Itu harus dibarengi dengan ketaatan.
dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itulah dia takwa. Maka bisa kita simpulkan iman itu adalah pembenaran kita terhadap ajaran ini, dan takwa itu adalah realisasi dari iman itu. Maka dengan puasa insya Allah kita bukan hanya orang beriman, tapi kita orang bertakwa. Mengenai takwa ini tentu kita sudah banyak mendengar bahwa ternyata orang-orang bertakwa itu menjadi salah satu tolok ukur rating kita di pandangan Allah Ta'ala. Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita di pandangan Allah Ta'ala yang paling takwa. Dan dalam kehidupan ini pun kita banyak mendapatkan manfaat dari ketakwaan ini. Termasuk ayat 1000 dinar yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu akan selalu diberikan Allah Ta'ala jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap kesempitan, dari setiap problem. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki dari jalur yang tidak kita prediksi, tidak kita sangka-sangka. Dan apalagi di akhirat, banyak ayat yang mengungkapkan bagaimana balasan-balasan kebaikan yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Misalkan saja awal juz 4 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bagaimana Allah Ta'ala menyiapkan surga yang begitu luas dan disiapkan kepada orang-orang bertakwa. Maka jamaah sekalian, kalau kita sudah berpuasa dengan baik, menjaga untuk tidak batal dan menjaga kemudian untuk tidak hilang pahalanya, maka outputnya kita akan bertakwa sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Maka orang yang berterima puasanya tentu pasca Ramadan ini akan terlihat apakah dia menjadi pribadi yang lebih baik, apakah dia menjadi orang yang menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka bisa dipastikan pasca Ramadan ketika dia masih minum minuman keras, ketika dia masih melakukan perjudian, bahkan ketika dia masih buka-buka aurat, itu jadi pertanyaan, jangan-jangan puasanya tidak berterima, jangan-jangan puasanya tidak benar. Karena puasa yang benar pasti akan melahirkan takwa, pasti akan melahirkan pribadi yang taat terhadap perintah Allah dan takut terhadap melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian saya hormati, maka di Ramadan ini kita dilatih untuk kemudian untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melakukan hal-hal yang halal di bulan lain, bukan saja takut melakukan hal-hal yang haram, bahkan kita takut untuk melakukan hal-hal yang halal di bulan lain, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, tujuan dari puasa Ramadan adalah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka salah satu momen pengampunan dosa itu adalah Ramadan. Kita sudah sering mendengar hadis Rasulullah dalam hadis sahih muttafaqun alaih, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau puasanya betul-betul dasari keyakinan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu diampuni dosanya yang telah lalu.
Di redaksi lain man qama Ramadan, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunan itu bukan hanya siang, tapi juga malam. Walaupun sebagian ulama mengatakan sebenarnya ampunan itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar itu harus sengaja ditaubati oleh yang bersangkutan dengan syarat-syarat taubat. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan adalah junnah. Junnah itu artinya perisai, pagar. Nah, dalam satu hadis dikatakan asyamu junnatun yustajanul abdu minan nar. Puasa itulah perisai, dinding yang akan menjadi penghalang antara seorang hamba dengan api neraka. Dan di hadis lain disebutkan junnah itu artinya menjadi perisai juga bagi kita untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak hanya menjaga puasa supaya tidak batal, tapi juga supaya pahala puasa tidak hilang. Makanya itu sesuai dengan akar kata dari asyam itu sebenarnya kan al-imsak, menahan, mengendalikan diri, karena ini termasuk yang sulit dalam kehidupan ini, mengendalikan diri. Banyak orang yang tak bisa mengendalikan diri kemudian berakhir di penjara. Banyak muda-mudi yang tidak bisa mengendalikan diri kemudian hancur masa depannya. Nah, banyak manusia ini yang tak bisa mengendalikan diri sehingga dia sengsara selamanya. Maka kita dalam ibadah puasa ini dilatih, ditarbiyah untuk bisa mengendalikan diri, bukan saja dari hal-hal yang haram, bahkan tadi dari hal-hal yang halal, dengan harapan ketika kita dari hal-hal yang halal saja sudah bisa mengendalikan diri, apalagilah dari hal-hal yang haram pasca Ramadan. Pemirsa TV Palas, MUI Palas yang saya hormati, kemudian yang keempat adalah puasa ini adalah salah satu momen kita mendekat kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, itu perkataan Allah, kata-kata yang paling mulia, dan di bulan Ramadan inilah dia turun sesuai dengan ayat yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan inilah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Al-Furqan, membedakan mana yang betul, mana yang batil. Nah, maka kalau betul kata Al-Quran, itulah dia yang benar. Kalau batil kata Al-Quran, itulah dia yang tidak benar. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Di bulan dia turun berkisar 14 abad yang lalu. Mari kita komitmen diri supaya bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, tujuan puasa adalah melatih keimanan kita, keikhlasan kita. Bagaimana kita betul-betul beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih untuk merasakan ma'iyatullah, untuk merasakan perhatian Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Maka walaupun tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, tak ada CCTV, kita tetap menjaga puasa kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah Ta'ala pasti akan lihat kalau kita makan atau minum sesuatu. Sehingga puasa ini ikhlas, betul-betul karena Allah, bukan karena dilihat manusia. Karena hakikatnya yang tahu apakah puasa kita masih sah atau tidak kan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perasaan selalu dalam monitoring Allah Subhanahu wa taala ini dilatih selama sebulan ini. Dan semoga ini perasaan ini bertahan pasca Ramadan sehingga
Orang yang merasa dalam monitoring, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia akan lebih menjaga untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa sekalian, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tujuan puasa yang 5 ini menjadi motivasi bagi kita dalam menjalankan Ramadan tahun ini, sehingga ketika Ramadan nanti usai, kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang dalam potongan hadis disebutkan kayaumi waladathu ummuh, seperti orang yang baru lahir tanpa noda dosa dan kesalahan. Dan terakhir, mari kita berikhtiar untuk mendapatkan satu malam istimewa yang tidak ada di sepanjang tahun ini, yaitu Lailatun khairum min alfi syahr, satu bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, artinya 83 tahun 4 bulan. Semoga kita bisa menegakkan malam di malam itu dengan berbagai amaliyah, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.